saya Yuli, saya dari The Excellent Coffee. Senang bisa menyapa Anda semua. Saya baru dapat kopi dari Bengkulu, di mana kopi ini dari 2016 saya belusukan ke hutan-hutan dan menemukan kopi ini. Kebetulan saya ingin mengevaluasi kopi ini, apakah kopi ini termasuk kopi yang sedang dibahas di tingkat perkopian internasional. Mau tahu kopi apa? Stay tune. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Nah, tadi saya sudah menyinggung bahwa kali ini saya ingin membahas mengenai salah satu kopi yang saya anggap langka yang saya temukan di salah satu hutan di Bengkulu. Sebelumnya saya ingin menceritakan pengalaman saya, di mana saya pertama kali masuk di Bengkulu adalah tahun 2013. Saya ingin melihat seberapa besar persebaran kopi yang ada di Bengkulu, dan saya juga merasa agak sedikit pesimis karena Bengkulu itu merupakan salah satu daerah penghasil kopi yang orang mengenalnya adalah kopi Robusta. Tetapi nama kopi Bengkulu sendiri belum dikenal oleh masyarakat luas. Jadi saya ingin mencoba untuk lebih memperkenalkan kopi-kopi yang ada di Bengkulu. Nah, saya belusukan ke Bengkulu, ternyata Bengkulu tidak hanya penghasil kopi Robusta saja, tetapi ada daerah-daerah yang juga menghasilkan kopi Arabica, dan ada satu daerah juga yang menghasilkan kopi Excelsa dan Liberica, yaitu di daerah Seluma. Hampir setiap tahun saya ke sana. Baru 2016 saya menemukan salah satu jenis kopi yang menurut saya aneh. Kemudian saya mencoba untuk mencari literatur mengenai kopi ini. Warna kopi ini, cerinya berwarna ungu, dan ini menjadi aneh buat saya. Kemudian saya mencari literatur lain dan saya temukan salah satu jenis kopi yang disebut dengan Stenopilla. Apakah yang saya temukan ini adalah jenis Stenopilla? Sebelum saya ngebahas lebih jauh, ada baiknya kita bicara dulu tentang taksonomi kopi. Berikut ini adalah keterangan mengenai taksonomi kopi. Famili Rubiaceae sendiri itu memiliki 500 genus serta lebih dari 600 spesies. Nah, sebagian besarnya berupa pepohonan, semak, serta berupa tumbuhan rempah. Dari begitu banyaknya genus di keluarga Rubiaceae, yang paling penting secara ekonomi adalah genus kopi. Salah satu coffee tree yang saya tampilkan ini adalah menurut Chevalier, di mana di dalam salah satu subseksinya ada spesies kopi Stenopilla yang sedang kita bahas. Sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai kopi Stenopilla dan kopi ungu yang saya temukan di Bengkulu, saya ingin sedikit membahas mengenai perbedaan dan ciri fisik kopi yang sudah kita kenal, yaitu Robusta, Arabica, dan Excelsa. Berikut adalah gambar-gambar mengenai perbedaannya, baik dari pembungaan, ceri, maupun dari bentuk daun dan pohonnya. Sebelum saya membahas tentang kopi Stenopilla, saya bahas dulu gambar atau foto yang saya ambil ketika saya berada di hutan Bengkulu. Itu adalah kopi ungu dari Bengkulu. Nah, ini nanti kita akan bahas apakah ini jenis Stenopilla atau bukan. Nah, kita lihat di gambar tersebut bunganya berwarna ungu. Kemudian ceri buahnya juga berwarna ungu. Kemudian nanti ketika dia ripe cherry akan berubah menjadi warna merah tapi tetap keunguan. Sedangkan untuk daunnya, daun-daun muda juga berwarna ungu. Nah, ini menjadi menggelitik buat saya. Kemudian saya mencari beberapa literatur dan saya temukan ciri-ciri dari kopi Stenopilla dari salah satu literatur yang saya baca, yaitu dari bukunya Gordon Rangley yang berjudul Coffee.
Oke, dalam literatur itu disebutkan bahwa kopi Stenopela ditanam dalam skala kecil di Sierra Leone, French Guiana, dan Ivory Coast atau Pantai Gading. Toleran terhadap kondisi kering, bentuk daun kasar dan sempit, serta ujungnya runcing. Warna buah ungu kehitaman dan sedikit lebih kecil dari buah kopi Arabica. Cita rasanya fine flavor. Tetapi kopi ini tidak dibudidayakan atau tidak dikomersilkan secara luas. Nah, ini mengapa? Nanti ini menjadi pertanyaan juga buat saya, dan saya sedang mencari alasannya kenapa sampai tidak dikomersilkan secara besar-besaran seperti kopi Arabica dan Robusta, jika memang cita rasanya dikatakan adalah fine flavor. Di slide saya ini, saya membandingkan dua foto, yaitu foto kopi Stenopela yang berada di Pantai Gading ini. Foto ini saya ambil dari Google, sumbernya dari Google, jadi itu bukan bidikan saya sendiri. Kemudian yang satu lagi adalah kopi ungu yang saya temukan di Bengkulu. Nah, kalau kita lihat dari dua jenis ini memang sama-sama berwarna ungu, tetapi sesuai dengan literatur ternyata memang daun kopi Stenopela itu kecil dan runcing, sementara daun kopi ungu yang saya temukan ini agak melebar, hampir mirip dengan daunnya kopi Robusta. Kemudian untuk cita rasanya saya nanti ingin membahasnya. Baiklah, tadi saya sudah membahas jenis-jenis kopi, termasuk juga kopi Stenopela, dan sudah saya perlihatkan mengenai gambar-gambarnya. Nah, jelas sudah bahwa kopi yang saya temukan di Bengkulu ini ternyata bukan asli kopi Stenopela. Nah, kopi Stenopela yang asli daunnya bentuknya agak panjang dan ujungnya runcing serta sempit, tidak lebar. Sementara untuk daun yang kopi ungu yang saya temukan di Bengkulu ini lebih mirip ke daunnya kopi Robusta. Hanya saja saya menjadi bertanya-tanya, jika memang kopi Robusta, kenapa terjadi perbedaan warna dengan kopi Robusta yang kita kenal semua, di mana kopi yang saya temukan ini berwarna ungu, baik dari bunganya, daunnya, juga cerinya. Apakah memang terjadi persilangan alami antara Stenopela dengan Canepora, atau apakah pada saat di mana VOC memasukkan kopi-kopi ke Indonesia, di mana kita sudah tahu kopi yang pertama kali masuk ke Indonesia dibawa oleh VOC yaitu pada tahun 1696, ditanam di daerah Pondok Kopi di daerah Klender, tapi kemudian habis karena ada serangan banjir. Kemudian dikirim yang kedua masih jenis kopi Arabica yang kemudian itu sukses dan disebarluaskan hampir ke seluruh tanah di Nusantara ini. Kejayaan tentang kopi Arabica yang ditanam oleh VOC di koloni-koloninya itu kemudian hancur pada saat terjadinya serangan Hemilia Vastatrik yang kita ketahui di sekitaran tahun 1875 dan 1876. Dan ini tidak hanya menghancurkan kopi-kopi Arabica yang ada di Indonesia, tapi hampir di seluruh koloninya VOC seperti di India dan Sri Lanka. Untuk mengatasi kerugian ini, VOC kemudian mencoba membawa masuk jenis-jenis kopi lain ke tanah Nusantara ini, ke wilayah Pulau Jawa saat itu, yang diantaranya masuk kopi Liberica, kemudian kopi Excelsa, kemudian terakhir itu dibawa masuk sekitar tahun 1900-an adalah kopi Canepora yang kita kenal dengan kopi Robusta. Tapi ternyata Robusta yang kita kenal di Indonesia ini pun berbeda jenisnya dengan kopi Robusta yang ada di Brasil, yang lebih dikenal dengan sebutan Conilon. Nah, kemudian terjadi mutasi-mutasi dan jenis-jenis Robusta ini pun menjadi banyak jenisnya di Nusantara ini. Salah satunya ada yang kita kenal dengan kopi Ciari, ada yang kita kenal dengan kopi kuning,
atau kopi Konuga, dan ini mungkin adalah persilangan juga antara kopi Kongensis dengan Canepora. Dan kemudian saya menangkap apakah tidak mungkin juga bahwa kopi ungu ini pada saat VOC tadi membawa masuk bukan hanya Liberica, Excelsa, kemudian ada Dewe Frey juga, dan kemudian ada kopi Canepora. Nah, kemungkinan dari beberapa jenis kopi itu masuk juga kopi Stenopela yang berasal dari Sierra Leone maupun dari Pantai Gading. Sampai saat ini saya belum menemukan satu literatur yang mengiyakan apa yang tadi saya prediksikan, bahwa VOC juga membawa kopi Stenopela masuk ke Nusantara ini. Apakah tidak mungkin pada saat itu pun VOC membawa masuk kopi Stenopela, kemudian tidak berhasil dibudidayakan, sehingga sudah terlebih dahulu bibitnya masuk dan terjadi persilangan antara Stenopela dengan Robusta atau dengan Canepora, sehingga lahirlah baru kopi ungu ini. Ini menjadi PR buat saya dan buat kalian semua.